Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang begitu banyak kepada kita, dan di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu syar'i, untuk mendalami pemahaman kita terhadap agama Islam, agama yang dengannya kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dari kita sehingga kita diberikan keselamatan dunia akhirat, dimasukkan ke dalam surganya dan diselamatkan dari nerakanya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuknya dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, sekaligus kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengisi tetap di malam hari ini beliau Ustadz Rizki Abu Ubaid berhalangan hadir, sehingga pada malam hari ini insyaallah ta'ala akan kita gunakan waktu ini untuk belajar bersama. Kita lanjutkan membaca kitab Syarah Kitabul Jami', penjelasan hadis-hadis adab dan akhlak yang disusun oleh beliau Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan akhlak mulia, dan itu adalah muqaddimah dari buku ini. Hanya saja masih ada dua hal yang disebutkan oleh penulis di muqaddimah itu, akan kita baca terlebih dahulu, baru kemudian nanti insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan di hadis pertama. Selanjutnya adalah dua jenis akhlak. Ini yang beliau sebutkan di muqaddimah. Sebelumnya kan tentang keutamaan akhlak mulia. Selanjutnya adalah dua jenis akhlak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala membagi-bagi akhlak kepada kalian sebagaimana Allah membagi rezeki kepada kalian. Ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi akhlak kepada para hambanya sebagaimana Allah membagi-bagi masalah rezeki. Oleh karenanya, kemudian ada kesimpulan bahwa akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah watak atau disebut jibilli. Akhlak jibilli. Jim, ba, lam ditasydid, kemudian ya tasydid juga. Jibilliyun. Yang artinya adalah watak asli. Artinya watak asli. Akhlak yang sifatnya adalah watak asli seseorang, yang sudah dari sananya begitu, yang sudah dari penciptaan awalnya memang begitu. Hal ini
berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat bernama Al-Ashaj bin Abdul Qais radhiyallahu anhu. Al-Ashaj bin Abdul Qais radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ashajju, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh, al-hilma wal anat." Wahai Ashaj, sesungguhnya ada padamu dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hilm wal anat, yaitu kecerdasan dan ketenangan dalam bersikap. Kecerdasan dan ketenangan dalam bersikap. Ada dua perangai, dua akhlak yang ada pada diri Al-Ashaj, dan itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu akhlak terpuji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dua akhlak itu, yaitu kecerdasan dan ketenangan dalam bersikap. Lalu Al-Ashaj bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kedua perangai tersebut adalah hasil usahaku, ataukah Allah yang telah menjadikannya sebagai watak asliku?" Al-Ashaj penasaran, apakah dua akhlak terpuji itu karena usaha saya, melatih diri saya, atau karena memang dari sana Allah berikan akhlak itu kepada saya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Balillahu jabalaka alaihima." Tidak, itu karena Allah yang menjadikan kedua perangai itu ada pada watak aslimu sejak awal. Itu bukan latihan. Itu bukan karena kamu berlatih. Ya. Tapi karena memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dua akhlak terpuji itu untukmu sejak awal. Lalu Al-Ashaj pun berkata, "Alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh." Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dua perangai ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Ashaj di sini tidak lupa bersyukur, tidak kecewa. Barangkali kalau kita yang dapat kabar gembira seperti itu, kemudian kita bertanya kepada teman kita, karena setelah menyebutkan adanya akhlak mulia yang terdapat pada diri kita, kemudian kita bertanya, itu karena saya berlatih atau sejak dulu saya seperti itu? Ya, mungkin bertanya kepada orang tua ya, yang lebih tahu tentang kita dari sebelum lahir. Lalu kemudian orang tua kita menjawab, itu memang dari sananya. Jadi itu Allah yang memberikan. Lalu kita kecewa. Ya, ternyata bukan karena usaha keras saya. Ternyata bukan karena usaha saya, bukan karena latihan saya. Tapi tidak, dengan Al-Ashaj. Dia bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu sebagai watak asliku. Ini adalah macam akhlak yang pertama, yaitu jibilli atau watak asli. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah muktasab. Muktasab, kalau dengan bahasa Arab mim, kaf, ta, sin, ba, muktasabun. Artinya yang diusahakan, yang diperjuangkan, yang dilatih. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang pertama hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Hassana, yuhassinu, tahsinan, memperindah. Artinya keindahan itu diusahakan, dilatih. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa akhlak mulia itu ada yang karena latihan, ada yang karena usaha keras, bertahun-tahun. Karena akhlak mulia itu kalau yang sifatnya muktasab, yang diusahakan, yang diperjuangkan, dilatih, itu tidak instan. Tidak sehari dua hari jadi. Tidak setahun dua tahun jadi. Misalnya, ada orang yang dulunya bakhil, kikir, dan itu sifat asli manusia. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Dalilnya apa? Ada yang tahu dalilnya?
bahwa watak asli kita itu kikir, pelit. Apa? Jangan ngangguk-ngangguk saja. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan banyak berkeluh kesah, suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa musibah banyak mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dapat nikmat kikir, pelit. Itu kita. Ya. Lah, kemudian setelah mungkin berusia 40, 50, sudah berusia lanjut, kemudian dia bisa banyak bersedekah. Bisa dengan mudah membantu orang. Dan kalau kita tanya, dia akan menjawab, oh ini setelah saya berlatih puluhan tahun. Dulu sejak kecil saya itu pelit. Jangankan kepada orang yang tidak dikenal. Jangankan kepada teman sepermainan. Kepada adik kakak sendiri saja saya pelit, super pelit. Tapi kemudian saya belajar, menuntut ilmu. Kemudian saya tahu bahwa sifat pelit itu jelek. Lalu saya latih diri saya bertahun-tahun. Lama sekali puluhan tahun. Sampai pada fase di mana saya usia 40, 50 tahun baru bisa bersedekah membantu orang dengan nyaman. Ya. Sehingga jemaah sekalian, hal ini memberikan isyarat kepada kita bahwa kita ini ketika diberitahu oleh saudara kita atau keluarga kita atau bahkan pasangan kita bahwa ada akhlak tercela yang ada pada diri kita, bukan kemudian kita berdalih, ya memang saya dari sananya seperti ini. Ya. Memang dari sananya saya seperti ini. Pahami saya dong, ngertiin saya dong. Saya itu memang pelit. Saya itu orangnya memang temperamen. Saya itu orangnya memang mudah tersinggung. Saya orangnya memang kalau marah begini, suka lempar barang, rusak barang. Pahami dong, ngertiin dong. Enggak. Ya, karena ada akhlak yang bisa didapatkan dengan cara latihan, usaha keras. Usaha keras. Contohnya dalam mengendalikan emosi. Kan ada hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita petunjuk bagaimana cara mengendalikan emosi. Ya. Nabi sampaikan yang maknanya bahwa kalau kamu marah sedangkan kamu berdiri disuruh duduk. Kalau sedang duduk disuruh berbaring. Kalau masih marah suruh wudu, suruh salat sunnah. Ya. Suruh baca ta'awud juga, isti'adzah. Kemudian Nabi juga kabarkan bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang temperamen. Laisa syadidu bis-sur'ah wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat, ya itu bukan orang yang temperamen, ya, orang yang emosian. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika sedang marah. Artinya, ketika marah dia tidak melanggar aturan-aturan syariat. Ya. Apalagi ini terhadap pasangan hidup, ya. Suami kepada istri. Karena banyak suami yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika marah dia menzalimi istrinya. Apalagi karena suami tahu pasti bahwa istrinya wanita, lemah fisik, lemah mental. Akhirnya dizalimi sesuka hatinya. Banyak. Oh, sudah ngaji masa zalimi istri? Banyak. Sudah ngaji tapi ringan tangan, ringan kaki, memukul, menendang istrinya, banyak. Sudah ngaji. Banyak. Jadi KDRT itu bukan hanya ada pada orang awam. Ya, barangkali sebagian antum sudah pernah mendengar kisah-kisah serupa, baik yang di-share di sosial media maupun yang didengar dari mulut ke mulut, atau bahkan sebagian pelakunya adalah orang yang Anda kenal. Ya. Karena bukan jaminan kalau kita sudah ngaji, ya, lalu kemudian kita berubah secara otomatis 100%. Sepulang dari MAI ini nanti terus jadi orang soleh-solehah semua. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ya, karena ilmu itu kan butuh pemahaman, butuh amal. Ya, akhlak itu kan karakter, dan karakter itu dibentuk. Makanya kalau kita membaca
sejarah para ulama salaf, kita akan mengetahui betapa mereka berusaha keras untuk membentuk karakter yang baik. Ya, karena itu tidak didapatkan secara instan. Memang ada tadi yang macam pertama kan, ada yang jibilli watak asli yang Allah berikan. Tapi kan tidak semua orang mendapatkan itu. Ada orang-orang yang untuk mendapatkan akhlak terpuji itu harus usaha keras. Harus latihan puluhan tahun. Makanya ketika kita melihat perubahan yang baik pada diri keluarga kita, teman kita, jangan kemudian digembosi. Jangan digembosi. Ya, sudah berubah, Masya Allah. Tumben. Tumben sekarang mau berbagi kalau punya makanan. Jangan. Itu setelah dia perang batin. Iya, ada perang batin berkecamuk dalam dada dia. Ngasih enggak. Gitu. Kan di ayat dikatakan begini. Di hadits katakan begini. Orang mukmin itu kan bukan orang yang bakhil. Akhirnya menang yang bisikan baiknya. Akhirnya dia membagi kepada antum. Lalu antum kemudian dengan mudah gembosi. Tumben. Akhirnya kendor. Ya, lempem lagi. Jangan. Baik. Lalu ada hadits yang lain. Nabi SAW bersabda, "Man yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha bersabar, niscaya Allah akan jadikan dia penyabar. Barang siapa yang berusaha bersabar, niscaya Allah akan jadikan dia penyabar. Sabar itu pun butuh latihan. Iya. Betapa sering kita tidak bisa sabar. Ya, kalau kita menasihati orang untuk sabar mudah. Ya, yang sudah punya anak, insya Allah paham ya. Bagaimana kita menasihati orang ketika memarahi anaknya, sabar. Itu anak kecil, ya. Belum paham. Tapi ketika kita menyikapi anak sendiri, kita juga tidak bisa sabar. Makanya kadang anak itu ketika marah dengan adiknya atau adik marah dengan kakaknya, kita tegur, yang sabar, jangan marah-marah. Lalu di satu kondisi kita marah kepada mereka, lalu mereka juga akhirnya mengatakan, Abi yang sabar, jangan marah-marah. Iya. Dan kebenaran itu datang dari manapun, gitu. Sampai dari anak-anak kita yang masih kecil, maka kita terima. Jadi sabar pun butuh latihan, perjuangan. Ya. Dan sabar itu harus dilakukan sejak awal. Makanya Nabi SAW mengatakan, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hantaman pertama. Ya. Ketika hantaman pertama, musibah, cobaan, ujian, hal-hal yang tidak disukai itu datang di detik-detik pertama, itu harus sabar. Bukan setelah berselang sekian lama, lalu baru cerita ke kanan kiri. Dulu motor saya hilang. Kapan? Awal 2025. Tapi saya sabar. Padahal waktu itu wah gonjang-ganjing dia. Ya, tapi setelah di tengah tahun ini, Juli 2025, baru mengatakan saya sabar. Ya sudah dapat gantinya, baru bilang sabar. Sabar itu ketika hantaman pertama. Lalu berikutnya kita lanjutkan bagaimana cara memperbaiki akhlak. Di sini beliau sebutkan beberapa tips secara singkat. Bagaimana cara memperbaiki akhlak? Yang pertama, berjuang secara terus-menerus memperbaiki niat. Berjuang secara terus-menerus memperbaiki niat. Artinya niat kita ketika memperbaiki akhlak itu adalah untuk Allah. Para ulama mengatakan maka lillahi yabqa. Apapun itu yang diusahakan dan diniatkan untuk Allah, ikhlas, itu akan langgeng. Iya, makanya salat jamaahnya kita ke masjid ya, bagi yang laki-laki, yang itu adalah karena keikhlasan niat kepada Allah, itu akan langgeng. Orang kanan, kiri, depan, belakang mau komentar apapun, tidak masalah. Ya, kan kata orang dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang. Iya, karena apa? Karena niatnya ikhlas karena Allah. Hijrah pun demikian. Kita yang dulu mungkin celananya musbil, jenggotnya habis dicukur, atau macam-macam. Tampilannya seperti apa? Orang-orang yang tidak mengenal agama. Ya.
lalu kemudian mendapatkan hidayah untuk hijrah. Dan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun kondisi dia, orang memuji dia, orang mencela dia, orang peduli dengan dia, orang tidak peduli dengan dia, disorot ataupun tidak, dia akan tetap di jalan tersebut. Tapi beda dengan orang yang hijrahnya ya bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah. Akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Lalu kemudian ketemu dengan sebagian ikhwan kajian atau akhwat, ketemu dengan akhwat kajian yang ternyata akhlaknya tidak terpuji. Akhirnya, ternyata orang-orang yang aktif di kajian salaf itu begini. Kalau utang lupa. Kalau utang lupa misalnya. Suka minjem duit ternyata. Oh begini. Loh, padahal itu kan oknum, ya, meskipun qadarullah di tempat itu oknumnya banyak. Ya bisa jadi kan begitu. Ya, lalu kemudian ada orang-orang yang mungkin kaku, keras. Lalu kemudian akhirnya dengan mudah dia mengatakan, oh ternyata salaf itu isinya orang-orang seperti ini. Dengan mudahnya mengeneralisir semua. Kalau kata orang Jawa, kebyah, uyah, ya, pukul rata. Padahal kan tidak. Lalu kemudian dia meninggalkan jalan hijrah itu. Kenapa? Karena tidak dilandasi keikhlasan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi catatan penting bagi kita. Kita dulu awam, sekarang aktif kajian, coba ditanya. Ya, direnungkan. Untuk apa gitu? Saya sering hadir kajian, sunnah, itu untuk apa? Hanya karena lagi ngetren nih. Lagi ngetren. Sekarang kajian salafi sudah masuk ke hotel, sudah masuk ke ke pameran-pameran, expo seperti itu. Ikutlah, kayaknya asik nih. Mulai banyak diminati, ikutan tren. Lalu ketika tren itu sudah tidak jadi tren lagi, ya sudah ditinggalkan. Dia akan meninggalkan itu. Karena ada kasus ya. Sebagian orang yang hijrah, lalu kemudian mendapati sebagian ikhwan atau akhwat bermanhaj salaf yang tidak berakhlak mulia, akhirnya kemudian dia mendapatkan pengalaman buruk. Ya, lalu akhirnya dia menghukumi secara rata bahwa orang-orang salafi itu seperti itu. Gambaran orang-orang salafi itu ya itu. Gitu. Lalu kemudian dengan mudahnya dia meninggalkan manhaj salaf. Pernah dengar? Pernah. Jadikan pelajaran ya. Kata orang bijak kan al-muflihu man wa'idha bi ghairihi. Al-muflihu man wa'idha bi ghairihi. Orang yang sukses, orang yang selamat itu orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Ya, tidak harus dicoba sendiri, ya. Kebut-kebutan, terabas lampu merah, ya. Itu mengakibatkan kecelakaan dan kita sudah lihat di depan mata atau di berita-berita, lalu kemudian kita tidak percaya, Allah itu AI. Lalu dicoba sepulang kajian, wait, beras. Baru setelah itu tepar, masuk rumah sakit, lalu kemudian minta tolong sampaikan di status WA saya, tuliskan tolong. Ternyata benar. Ini kan bodoh ya, bodoh. Al-muflihu man wa'idha bi ghairihi. Orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Tapi hal kedua, tips kedua adalah belajar tentang akhlak mulia. Belajar tentang akhlak mulia dan faktor-faktor pembentuknya. Kita belajar akhlak mulia itu apa. Makanya kajian akhlak itu penting. Kalau saya tidak keliru ada kitab dengan judul Ahadithul Akhlak karya Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizullah. Ya. Entah sudah ada terjemahnya atau belum. Tapi kalau sudah ada terjemahnya bisa dibeli. Dan rasanya kayaknya ada kajiannya di Solo Raya ini ada. Kajian pembahasan tentang kitab itu, Ahadithul Akhlak. Kalau waktunya longgar, tidak bertabrakan dengan kajian yang sudah diikuti sebelumnya, bisa ya, untuk diikuti. Ya, karena penting, belajar akhlak itu penting. Yang ketiga, mengenali akhlak yang buruk. Mengenali akhlak yang buruk untuk menghindarinya dan menghilangkannya dari dirinya. Mengenali akhlak yang buruk untuk menghindarinya dan menghilangkan diri darinya. Makanya kata pepatah kan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Saya berusaha untuk mengetahui keburukan bukan untuk saya lakukan.
tapi untuk saya jauhi. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fihi. Orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, pasti akan terjerumus ke dalam keburukan. Maka belajar tauhid penting. Kita juga harus belajar syirik. Apa itu syirik? Macam-macamnya, jenis-jenisnya. Ada syirik kecil, syirik besar. Apa saja bentuknya dalam kehidupan nyata. Sunnah kita belajar, bid'ah kita juga belajar. Apa itu? Tapi yang buruk-buruk itu kita pelajari supaya kita bisa menghindarinya. Kan begitu. Kemudian yang keempat, berusaha semaksimal mungkin untuk mempraktikkan akhlak-akhlak mulia yang sudah diketahui. Jadi akhlak-akhlak mulia yang sudah kita ketahui, itu kita praktikkan semampu kita. Jangan hanya jadi hiasan di catatan, buku catatan ya. Tadi belajar misalnya tentang akhlak mulia, rajin bersedekah ya. Murah senyum, bermuka berseri-seri ketika bertemu dengan saudara semuslim. Lalu itu hanya dijadikan teori yang disusun rapi di buku catatan lalu disimpan di rak. Bukan. Akhlak mulia adalah butuh praktik. Kita harus praktik. Karena akhlak itu kan praktik. Akhlak itu kan karakter. Karakter itu kan nyata, bukan teori. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mengajak orang lain untuk berakhlak mulia. Ya, mengajak orang lain untuk berakhlak mulia sehingga dirinya pun ikut termotivasi. Ya, mengajak orang lain untuk berakhlak mulia sehingga dirinya pun ikut termotivasi. Ya, karena kita ini makhluk sosial, kita butuh orang lain dalam amar ma'ruf nahi munkar, maka dalam berakhlak mulia dan menjauhi akhlak-akhlak tercela itu kita juga butuh teman. Makanya Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh teman. Kita butuh teman untuk berakhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Itu sisa dari muqaddimah. Kita akan beranjak ke hadis yang pertama, yaitu hak sesama muslim. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di riwayat yang lain dikatakan 5, tapi beliau di sini memilih hadis yang ini, yang menyebutkan 6. Qila, ma hunna ya Rasulullah? Lalu ada sahabat yang berkata, apa itu wahai Rasulullah? Qala, lalu Nabi SAW bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi. Ini yang pertama, jika engkau bertemu dengannya maka ucapkan salam untuknya. Jika kamu bertemu dengannya maka ucapkan salam untuknya. Ini yang pertama. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ya, ini yang kedua. Jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat darimu maka nasihatilah dia. Kalau dia meminta nasihat darimu maka nasihatilah dia. Ini yang ketiga. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Yang keempat, apabila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka doakan dia. Doanya apa? Yarhamukallah. Nanti akan dibahas secara rinci insyaallah. Ini yang keempat. Wa idza marida fa'udhu. Yang kelima, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Apabila dia sakit maka jenguklah dia. Yang terakhir yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal maka
iringilah jenazahnya. Iringilah jenazahnya menuju ke pemakaman. Ini yang keenam. Lalu beliau sebutkan beberapa catatan penting. Yang pertama, bahwa bilangan 6 dalam hadis itu bukan pembatasan. Bilangan 6 dalam hadis itu bukan pembatasan. Bukan berarti hak seorang muslim atas muslim lainnya itu cuma 6, bukan. Ya, bukan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan 6 tersebut sebagai penegasan dan perhatian lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap 6 hak tadi. Karena 6 hak ini adalah hak yang bisa jadi dilalaikan oleh banyak orang. Kemudian beliau menyebutkan catatan yang kedua, bahwa yang dimaksud hak dalam hadis ini adalah perkara-perkara yang semestinya tidak ditinggalkan. Hak dalam hadis ini maksudnya adalah perkara-perkara yang semestinya tidak ditinggalkan. Perkara-perkara yang harus ditunaikan dan dipenuhi. Kemudian akan kita bahas mulai dari hak yang pertama. Yang pertama tadi apa? Jika bertemu dengannya, maka berilah salam, ucapkanlah salam kepadanya. Artinya hak yang pertama adalah mengucapkan salam ketika berjumpa. Mengucapkan salam ketika berjumpa. Dan salam yang dimaksud adalah salam yang sifatnya syar'i. Ya, salam yaitu assalamualaikum atau ditambah warahmatullah atau dilengkapi sekalian wabarakatuh. Assalamualaikum saja boleh, ditambahi warahmatullah lebih baik, dan yang paling baik adalah dengan lengkap warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang lain yang mendukung hak yang pertama ini, yaitu bahwa salam ini merupakan sebab kecintaan seorang muslim terhadap muslim lainnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim juga, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Karena iman itu syarat masuk surga. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi saling mencintai sesama muslim itu merupakan sebab-sebab keimanan. Karena orang yang benar-benar beriman, dia harus mencintai orang beriman yang lainnya. Dia harus loyal kepada sesama orang mukmin. Dia juga harus benci, memusuhi kepada orang-orang kafir. Makanya Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Bisa dicek nanti di surat Al-Mujadalah ayat yang terakhir. Bisa dibaca tafsirnya juga. Bahwa orang yang beriman itu tidak mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu hal yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi salam itu sebab kita saling mencintai dengan saudara-saudara kita se-Islam. Ya. Makanya kalau bertemu, ucapkan salam. Jangan hanya jangan. Ya, apalagi hanya menyapa, mari, ya, monggo, ya, silakan. Enggak. Ucapkan dulu salam. Baru permisi. Jangan hanya senyum-senyum, mari. Enggak. Salam. Ya. Salam. Karena salam itu akan menimbulkan kecintaan pada hati-hati kita. Makanya semakin kita mempraktikkan salam ini, maka kita akan semakin saling mencintai. Tentu ini antara sesama jenis. Ya. Jangan dipukul rata. Ya, dengan lawan jenis kemudian saling lebih senang mengucapkan salam kepada yang lawan jenis. Ya. Assalamualaikum ukhti. Oh jangan.
Yang akhwat juga jangan, assalamualaikum akhi, jangan. Karena mulai dari situ akan muncul apa? Cinta juga. Kalau akhirnya kemudian dibungkus dengan bingkai Islami pernikahan yang sah, oke. Tapi kalau tidak kan bahaya, bahaya. Maka ini harus kita pahami secara sehat ya. Jadi mengucapkan salam ini sesama jenis dulu. Ya. Tapi kalau kita hidup di kampung ya, kepada orang-orang tua, ibu-ibu tua, nenek-nenek, tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Insya Allah kita tidak naksir. Ya. Insya Allah itu kan jauh dari fitnah. Ya. Secara logika itu jauh dari fitnah. Meskipun untuk jabat tangan, para ulama tetap tidak membolehkan. Kenapa? Ya bisa jadi kita tidak naksir. Tapi bisa jadi si ibu tua itu, nenek itu naksir kepada antum yang masih muda. Iya, iya, benar. Ada kemungkinan seperti itu. Loh, jangan dikira. Jangan dikira nenek-nenek tidak suka yang muda-muda. Makanya aturan syariat itu sudah benar, sudah benar. Kalau sekedar mengucapkan salam tidak masalah, tapi untuk jabat tangan tidak. Ya. Lalu ini kan mengenai mengucapkan salam. Kalau hukum menjawab salam, apa hukumnya? Apa hukumnya? Wajib. Ya. Jadi bisa dibedakan ya. Mengucapkan salam, memulai salam itu hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib. Dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Dan bila kalian diberikan ucapan salam, ya, maka balaslah ucapan salam itu dengan yang lebih baik. Assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Atau lebih baik lagi dilengkapi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau boleh juga dengan yang semisalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang semisalnya boleh. Kalau yang memberikan salam orang kafir, bagaimana cara menjawabnya? Waalaikum. Iya, waalaikum. Ada hadis khusus tentang itu. Untuk memulai salam terhadap orang kafir boleh tidak? Ya, kita papasan dengan sebuah gereja, jamaahnya lagi keluar ramai. Ya, lalu kita berdalih toleransi. Assalamualaikum. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita tidak boleh memulai ucapan salam kepada orang kafir. Tapi kalau ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, kita menjawabnya waalaikum. Waalaikum. Allahu a'lam. Ini mengenai hak pertama. Kita lanjut ke hak kedua. Kita bahas secara ringkas saja. Hak yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jadi yang kedua adalah memenuhi undangan. Mayoritas ulama, kata beliau di sini, ini hanya berkaitan tentang walimah pernikahan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ya potongan hadis ini itu tentang undangan walimah pernikahan. Tapi yang lalu beliau sebutkan juga secara rinci, maka undangan-undangan yang lain hukumnya adalah sunnah ya. Jadi untuk undangan pernikahan kata mayoritas ulama beliau sebutkan di sini hukumnya wajib dipenuhi. Kalau selain undangan pernikahan maka hukumnya sunnah. Karena apa-apa sekarang orang ngundang ya. Khitanan, undangan, apa lagi? Anak wisuda, undangan. Beli mobil baru, undangan. Beli motor baru, undangan. Beli rumah baru, undangan. Macam-macam. Kalau tujuannya tasyakuran, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak sih? Kita dapat nikmat, lalu kemudian kita masak-masak atau pesan masakan undang tetangga. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Secara hukum asal boleh. Ya. Dan barangkali itu masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun mengenai nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah kepada orang lain. Ya. Tentu dengan pertimbangan aman dari hasad, iri, dengki dan yang lain sebagainya. Tapi yang jadi
pertimbangan lain untuk menghadiri undangan seperti itu adalah isinya apa dulu. Kalau isinya musik-musik dangdutan, campur sari atau apa, ya lebih baik tidak hadir. Oh, kemarin kata Ustadz di kajian kalau dapat undangan dipenuhi ya, tapi isinya kemaksiatan acaranya, maka jangan. Jangan. Makanya ini bisa jadi tips bagi kita yang mendapatkan undangan acara apapun itu, terlebih acara pernikahan yang isinya qadarullah adalah hal-hal kemaksiatan, ya, acara musik-musikan, maka kita bisa inisiatif mendatangi si sahibul hajah sebelum atau sesudah. Ya, bisa sebelum atau sesudah. H-1, H-2 kita datang menyampaikan saya di hari H tidak bisa datang. Ya. Karena acaramu mohon maaf musik. Saya tidak suka musik. Ya. Musik menurut saya haram. Maka saya datang sebelum itu, ini amplopnya. Iya, insya Allah tidak masalah. Atau datang setelahnya. Setelah acara selesai, H+1, H+2 datang. Baik-baik. Bawa oleh-oleh, bawa macam-macam amplopnya. Sampaikan, insya Allah. Aman. Ya, aman. Iya. Sudah masuk adzan Isya ya? Sudah, ya, kita dengarkan adzan dulu, break dulu. Lalu beliau, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Beliau Al-Ustadz Firanda Andirja Hafizullah, penulis menyebutkan syarat-syarat memenuhi undangan. Syarat-syarat wajib memenuhi undangan. Yang pertama, yang mengundang adalah seorang muslim. Yang mengundang adalah seorang muslim. Karena kalau yang mengundang orang kafir, maka akan ada besar kemungkinan isinya adalah kekufuran. Ya, apalagi kemudian jelas-jelas ya, di kertas undangan tempat resepsi gereja misalnya, ya jangan datang, jangan datang. Jadi syarat yang pertama yang mengundang adalah seorang muslim. Lalu syarat yang kedua, yang mengundang adalah orang yang sedang tidak dihajar atau diboikot. Ya. Ini hajar yang kata beliau adalah hajar yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan hajar pribadi ya. Ada masalah pribadi dengan yang undang, ya sudah diam-diaman sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, diundang kemudian tidak datang. Tidak boleh. Tidak boleh memutus tali persaudaraan seperti itu, tidak boleh. Ya. Maksimal berapa hari? 3 hari. Maksimal 3 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, maka malaikat tidak mau mendoakan kebaikan. Dan amal soleh kita ditahan. Tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil-dalil yang ada. Makanya kalau ada masalah dengan saudara semuslim, ya, segera diselesaikan dengan cara baik-baik. Jangan diam-diaman. Ya. Ya. Jadi hajar yang dimaksud adalah hajar boikot yang dilakukan oleh pemerintah karena keburukan orang tersebut. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, undangan tersebut bersifat khusus. Ya. Bersifat khusus. Jelas di undangan. Ya, ditujukan kepada kita, nama kita lengkap, ya, alamat kita jelas, ya, maka itu satu hal yang wajib. Ya. Kalau kita tidak bisa, berarti kita menghubungi orang yang mengundang, ya, menghubungi orang yang mengundang, menyampaikan uzur. Syarat yang keempat, undangan pada hari pertama walimah. Ya, undangan pada hari pertama walimah. Kan sebagian orang mengadakan walimah lebih dari satu hari. Maka kalau kita diundang di hari kedua dan seterusnya, maka itu tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Ini ada riwayatnya bahwa Rasulullah SAW menyelenggarakan walimah pernikahan beliau SAW dengan Safiyah radhiyallahu anha selama tiga hari. Maka yang menjadi kewajiban menghadiri adalah bila undangan itu untuk hari pertama. Adapun hari kedua dan ketiga maka sifatnya sunnah, Allahu a'lam. Kemudian syarat yang kelima, tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Ya, undangannya hanya sini-sini saja ya. Solo Raya, maka tidak memberatkan kita. Tapi kalau undangannya sudah di luar kota, luar provinsi, luar pulau,
apalagi luar negeri, dan kita tidak diberikan tiket pulang pergi, maka ya tidak kewajiban, bukan kewajiban kita ya gitu. Ya kadang kita di pondok itu ada alumni yang menikah lalu menyampaikan undangan, tapi di luar pulau, tidak disertai dengan tiket pesawat PP. Kita mengobrol dengan asatidzah yang lain, ya gimana mau hadir? Ya, tiketnya saja sudah berapa? Ini sudah seharga liburan liburan Ramadan ini, Idul Fitri. Jadi kalau tidak memberatkan baru wajib. Yang keenam, tidak ada kemungkaran pada acara walimah seperti yang tadi kita singgung. Tidak ada kemungkaran pada acara walimah, walimah biasa. Tidak ada musik, tidak ada campur baur laki perempuan, tidak ada kesyirikan-kesyirikan dan yang lain sebagainya, maka kita wajib hadir. Kalau ada, maka bisa tadi inisiatif kita akali hadir ke sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian hak yang ke berapa sekarang? Yang ke tiga. Hak yang ketiga. Wa idza stansahaka fansahu, jika dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Yang hak yang ketiga adalah memberinya nasihat jika dia memintanya. Jadi ketika ada saudara kita se-Islam yang datang pada kita atau menghubungi kita minta nasihat, jangan dibuat guyonan. Jangan, wah lagi futur nih, banyak utang, tapi duitnya nggak ada, kasih nasihat dong. Lalu kemudian kita buat guyonan, makanya jangan banyak utang, makanya kerja yang benar, bukan. Lalu kemudian dikasih emot ketawa, emot apa, jangan. Ya, ada waktunya bercanda, ada waktunya serius. Ya, ketika teman kita meminta nasihat kepada kita dengan serius, kita sikapi dengan serius. Ya, syukur-syukur kemudian kita sampaikan kepada kita, ayo ketemuan di mana, kita makan bareng, ngopi bareng, saya yang bayari. Oh itu. Baru kemudian kita sampaikan nasihat, insya Allah masuk. Kemudian yang keempat, kita langsung ke hak yang keempat. Hak yang keempat adalah wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Jika dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Ini juga hak yang penting dan ini seringkali dilalaikan oleh kita. Ya, sering dilalaikan oleh kita. Ada permasalahan mendetail yang dibahas oleh para ulama mengenai ini, di antaranya disebutkan oleh, kalau saya tidak keliru, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa kita mengucapkan yarhamukallah ini khusus bagi orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak punya kewajiban mengucapkan yarhamukallah. Ya. Karena dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian juga ketika ada orang bersin 3 kali atau lebih, maka kita tidak mengucapkan yarhamukallah, tapi kita mengucapkan syafakallah, karena bisa jadi itu tanda bahwa orang itu sedang tidak sehat, tidak fit. Ini juga disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku akhlaknya. Di antaranya mungkin buku Minhajul Muslim, ya, karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Bisa dibeli ya yang belum punya. Minhajul Muslim, terjemahannya sudah ada. Mungkin 1 jilid ya, 1 jilid. Minhajul Muslim, buku akhlak. Kemudian orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah dan dijawab dengan yarhamukallah oleh orang lain, maka dia juga disunahkan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Lihatlah betapa indah ajaran Islam mengenai bersin saja, sedemikian detailnya, rincinya. Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang dengar mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tidak cukup sampai di situ. Orang yang bersin tadi kembali mengucapkan doa kebaikan, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi kamu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Indah, doa hidayah dan perbaikan untuk kondisi dan keadaan.
wah saya kan baik-baik saja Ustaz. Saya baik-baik saja. Enggak, kita tidak sedang baik-baik saja dalam artian banyak kekurangan yang ada pada kita. Sehingga ketika ada orang yang bersin, kita bersemangat untuk mengucapkan yarhamukallah ketika orang tadi mengucapkan alhamdulillah. Dengan harapan kita dapat doa kebaikan ya yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kan kita tidak tahu doa siapa, ya orang bersin yang mana yang akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Kita didoakan semoga mendapatkan hidayah dan diperbaiki kondisi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun, kondisi dunia akhirat, kondisi agama, apapun diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hak yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah dia. Hak kelima adalah menjenguk dia ketika sedang sakit. Ini di masyarakat kita masih ada alhamdulillah ya, di masyarakat Jawa, terutama di kampung. Ini masih ada ketika ada tetangga yang sakit, kemudian mereka berbondong-bondong mengumpulkan iuran, sebagian untuk biaya transportasi, sebagian untuk diberikan kepada yang sakit, lalu menjenguk bareng-bareng. Bagus, ya bagus. Di pondok juga alhamdulillah demikian. Nah di komunitas kajian seperti ini harusnya juga demikian. Ketika ada kabar satu jamaah kajian yang sakit, ya, yang sakitnya sakit serius ya, bukan hanya pilek, flu, lalu kita berbondong-bondong ke sana. Sakitnya sakit serius. Ya. Misalnya apa? Yang serius apa? Stroke, asam urat atau apa? Waliyadzubillah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Kita ada inisiatif ya, kita mengumpulkan sebagian rezeki kita, lalu kalau tidak semuanya bisa perwakilan ya, untuk menjenguk dia. Dan itu yang akan membuat dia insya Allah Ta'ala cepat sembuh, cepat pulih. Ya, karena dia merasa bahagia, dijenguk oleh saudara-saudara seiman, sepengajian kan begitu. Ada ya, program seperti itu ada ya? Ada nggak ini? Insya Allah. Insya Allah sudah ada, apa insya Allah akan diadakan? Harus ada, harus ada. Ya, saya tahu di beberapa tempat di lokasi kajian itu ada seperti itu. Bahkan kita yang juga dapat jadwal pengajian diinfokan, Ustadz si Fulan sedang sakit. Kita mau jenguk hari ini, Ustadz mau ikut enggak? Alhamdulillah. Ya, kalau pas kita longgar, kita sempatkan untuk ikut. Ya. Berikutnya yang keenam, yang terakhir, tapi sebelum itu ada catatan penting ya, mengenai menjenguk orang sakit, itu tolong dijaga lisannya. Ketika menjenguk orang sakit, tolong dijaga lisannya. Jangan sembarang berucap, jangan ngobrol sembarangan. Karena bisa jadi obrolan sembarangan itu membuat mental dia down. Ya, lalu kemudian segera meninggal. Ya. Contohnya adalah ucapan seorang yang menjenguk orang sakit dengan misalnya, sakit apa? DBD ini, sudah berapa hari? 5 hari. Oh, kemarin tetangga saya DBD, setelah 7 hari, N. Ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih 2 hari ya. Ya sabar. Hati-hati loh. Itu menurut kita yang sehat mungkin guyonan ya. Tapi menurut yang sakit, itu benar-benar. Seolah-olah dia melihat liang kubur di depan dia. Benar, karena dia sedang sakit gitu loh. Kita yang sehat mungkin itu guyonan. Hati-hati, ketika menjenguk orang sakit tolong dijaga lisannya. Tolong dijaga lisannya. Ya. Kemudian juga jangan berisik-berisik ya di tempat orang sakit. Kadang jenguk yang masuk 20 rame-rame, ada apa dimakan. Ya kan orang sakit kan nggak mau makan. Sedangkan orang yang jenguk sebelumnya bawa macam-macam, ini boleh ya dimakan, ludes, pamitan pulang. Ya kasihan. Sebagian orang demikian, ada loh kejadian itu bukan hoax ya, bukan, ada. Maka kita patut menjaga adab-adab kita ketika menjenguk orang sakit. Yang terakhir, hak yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Kalau tadi di awal fattabi'hu, Allahu a'lam, mungkin ada 2 riwayat, tapi yang sering saya dengar fatba'hu. Makanya tadi waktu membaca di awal itu kok sepertinya ada yang ganjal ya. Tapi Allah alam nanti bisa kita cek apakah yang benar hanya fatba'hu atau ada 2 riwayat fattabi'u sama fatba'hu. Ya, artinya jika dia meninggal maka ikutilah
jenazahnya. Ini merupakan hak yang terakhir. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir, maka itu ada prosesnya. Dari sehat, mengucapkan salam, lalu apa tadi? Yang kedua? Hah? Oh iya, bikin undangan, punya hajat. Lalu yang ketiga, minta nasihat, ya mungkin sedang ada masalah. Yang keempat, bersin-bersin. Yang kelima, sakit. Yang terakhir, mati. Beliau sebutkan secara urut loh. Iya. Loh, alangkah indahnya loh, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak ngaco loh, nggak tiba-tiba meninggal loh. Loh meninggal kok sakit, kok bikin undangan loh. Gimana ini gitu. Nah, kalau kita teliti, kita renungkan demikian, urutnya. Dari sehat, kemudian ada masalah, ya. Mungkin waktu bikin undangan walimahan banyak utang, ke sana kemari untuk memenuhi gengsi, kemudian terlampau stres akhirnya sakit, sering bersin, lalu kemudian akhirnya meninggal. Allah musta'an. Nah ini yang terakhir adalah hak seorang muslim, yang terakhir adalah jenazahnya kita iringi. Dan ini ada pahala besar. Nabi SAW bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan." Ini juga hatta yusalli, hatta yusalla mungkin. Barang siapa yang menghadiri jenazah, ya, sepertinya hatta yusalla. Man syahidal janazata hatta yusalla. Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga usai disolatkan, artinya dia ikut menyolatkan, falahu qirat, maka bagi dia adalah pahala seukuran qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikebumikan, dimakamkan, maka bagi dia 2 qirat, pahala seukuran 2 qirat. Lalu Nabi SAW ditanya, apa itu 2 qirat? Rasulullah SAW bersabda, mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Jadi 1 qirat itu seukuran gunung besar. 2 qirat berarti seukuran 2 gunung besar. Maka kita tidak boleh meremehkan ibadah yang satu ini. Dan itu kaitannya dengan hak seorang muslim. Ketika ada saudara kita semuslim, terlebih kita kenal, dia meninggal, maka kita usahakan untuk menyempatkan, menyolatkan jenazahnya, kemudian mengikuti pemakamannya. Karena di sana banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya kita akan paham bahwa hidup itu sementara, tidak selamanya. Teman yang dulu sering kajian dengan kita tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasanya sehat tiba-tiba terbujur kaku dan dikuburkan. Dan kita akan seperti itu, entah kapan Allah SWT yang Maha tahu. Maka kita akan banyak mendapatkan pelajaran dari menyolatkan jenazah dan menghadiri pemakamannya. Ini saja yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga bisa kita amalkan. Ya. Terlebih lagi ini masalah akhlak. Ya, ini bukan teori, tapi amalan. Ini adalah praktek nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dong ada kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.